Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya selaku perwakilan dari kelompok 9, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bagus Rahmanda, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Internet of Things. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota pertama Riantio Pratama dengan NIM 11001211408333. Kedua, Ziva Muzadida De Amano dengan NIM 11001211408334. Ketiga, Biligon Yusuf dengan NIM 11001211408335. Dan saya sendiri Muhammad Rakan Izas dengan NIM 11001211408336 akan mempresentasikan tugas PowerPoint sebagai pengganti ujian akhir semester dengan judul Alasan Penghapus Pidana. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami membagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, pengertian dari alasan penghapus pidana. Yang kedua, pembedaan alasan penghapus pidana. Yang ketiga, alasan penghapus pidana menurut MVT. Yang keempat, alasan penghapus pidana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana. Yang kelima, alasan penghapus pidana yang ada di luar undang-undang. Yang keenam, alasan penghapus pidana putatif. Yang ketujuh, alasan penghapus penuntutan. Kita akan dimulai dari pengertian alasan penghapus pidana, yaitu alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidanakan. Yang kedua, pembedaan alasan penghapus pidana terbagi menjadi dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dan sekarang yang akan saya pertama jelaskan adalah alasan pembenar. Merupakan menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Contoh, pasal 49 ayat 1, pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pemaaf. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela menurut hukum. Dengan perkataan lain, ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Contoh, pasal 44, pasal 49 ayat 2, pasal 51 ayat 2. Adapun mengenai pasal 48, ada dua kemungkinan, merupakan alasan pembenar dan alasan dapat pula merupakan alasan pemaaf. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ziva. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Rakan atas penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu alasan penghapus pidana menurut MVT. Jadi memori Van Tolliting ini membagi alasan penghapus pidana atas dua alasan, yaitu alasan penghapus pidana dari dalam diri si pelaku atau inwendig, dan yang kedua adalah alasan penghapus pidana dari luar diri si pembuat atau uitwendig. Dan dalam inwendig sendiri ini ada satu alasan, yaitu pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit, yang tertulis dalam pasal 44 KUHP. Orang itu dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misal idiot, buta, atau tuli, dan bisa mulai lahir. Orang-orang semacam itu sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat sejak lahir. Lalu, alasan yang kedua adalah alasan menghapus pidana dari luar diri si pembuat, atau uitwendig. Nah, uitwendig sendiri ini membagi alasannya menjadi 4, yaitu daya memaksa atau overmacht, yang tertulis dalam pasal 48 KUHP. Dalam MVT terdapat keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai tiap kekuatan, tiap dorongan, dan tiap paksaan yang tidak dapat dilawan. Lalu alasan yang kedua adalah pembelaan terpaksa atau nutwir, yang tertulis dalam pasal 49 KUHP. Jadi pembelaan terpaksa ini mempunyai beberapa syarat. Yang pertama adalah perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan. Lalu syarat yang kedua adalah pembelaan dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal, yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain. Lalu syarat yang terakhir adalah harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Nah, alasan yang ketiga adalah melaksanakan undang-undang yang tertulis dalam pasal 50 KUHP. Jadi apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang itu tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang yang lain atau segala peraturan umum lainnya. Lalu alasan yang keempat adalah melaksanakan perintah jabatan yang tertulis dalam pasal 51 KUHP. Perintah jabatan itu dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, di mana kewenangan untuk memerintah jabatan seperti itu bersumber pada suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah. Sí,
Alasan penghapus pidana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana. 1. Alasan penghapus pidana yang umum. A. Tidak mampu bertanggung jawab, pasal 44 KUHP. Keadaan jiwa pembuat cacat atau tidak normal atau sakit. B. Daya paksa, pasal 48 KUHP. Adanya paksaan atau tekanan dari luar pembuat. Daya paksa dibagi menjadi dua, yaitu A. Absolut atau tidak dapat dihindari, dan B. Relatif atau keadaan darurat. C. Non-dual eksis, pelampauan batas pembelaan darurat, pasal 49 ayat 2. Dapat melampaui batas pembelaan apabila ada keadaan jiwa yang berhubungan dengan perbuatan si pembuat. Syarat yang harus dipenuhi yaitu A. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan. B. Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa. C. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kegoncangan jiwa. F. Menjalankan peraturan undang-undang, pasal 50. G. Menjalankan perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP. Perintah dianggap sah apabila berdasar tugas, wewenang, atau kewajiban, serta berhubungan jabatan yang bersifat subordinatif. H. Dengan itikat baik, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 1 ayat 2 KUHP. 2. Alasan penghapus pidana yang khusus. Misal, pada pasal 166 KUHP, ketentuan-ketentuan pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku pada orang yang karena pemberitahuan itu mendapat bahaya, dituntut sendiri, dan seterusnya. Pasal 164 dan 165 Manual Ketentuan. Bila seseorang mengetahui ada makar terhadap sesuatu kejahatan yang membahayakan negara dan kepala negara, maka orang tersebut harus dilaporkan. Nah, yang materi yang keempat ini ada alasan penghapus pidana yang ada di luar undang-undang. Di materi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, alasan pembenar, dan yang kedua, alasan pemaaf. Contoh dari alasan pembenar adalah hak dari orang tua guru untuk menitipkan anak-anak atau anak didiknya. Hak yang timbul dari pekerjaan seorang dokter, apoteker, bidan, dan penyelidik ilmiah. Izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila dibukukan tanpa izin atau persetujuan mewakili urusan orang lain, dan yang terakhir tidak ada unsur sifat melawan hukum yang material. Selain itu ada pula contoh dari alasan pemaaf, yaitu tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Selanjutnya bagian E, alasan penghapus pidana putatif. Ada kemungkinan bahwa seseorang mengira telah berbuat sesuatu dalam daya paksa atau dalam keadaan pembelaan darurat atau dalam menjalankan undang-undang atau dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah. Pada kenyataannya ialah bahwa tidak ada alasan penghapus pidana tersebut. Dalam hal ini ada alasan penghapus pidana yang putatif. Sesuai dengan pendapat Van Bemmelen, orang tersebut dapat berlindung pada taksi afas. Alasan penghapus pidana putatif merupakan alasan pemaaf. Selanjutnya bagian F, alasan penghapus penuntutan. Dalam hal ini ada suatu keadaan yang membuat sesuatu ketentuan pidana tidak boleh diterapkan, sehingga jaksa tidak boleh menuntut si pembuat. Dalam KUHP, misal A pasal 2 sampai 8, B pasal 61, 62 untuk penerbit dan pencetak. Yang C, tidak ada pengaduan pada delik aduan, dan D pasal 76 nepis in item. Demikian apa yang telah kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan dapat dicerna dan diterima dengan baik. Atas segala kehilafan dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.